للغرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم جميعا. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bersua kembali di dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ikhlas hadir di majlis ilmu, menuntut ilmu dan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Ma'alim atau min Ma'alimi At-Tauhid karya Fadilatu Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallah. Dan kita telah membahas di antara keistimewaan tauhid dan keutamaannya pada poin pertama dan kedua. Dan insyaallah kita akan masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang pertama menjelaskan tentang bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan dan beribadah kepada Allah. Dan poin yang kedua, bahwa tauhid itu dia adalah tolak ukur dakwahnya para nabi dan para rasul. Tak seorang pun nabi dan rasul melainkan dakwah mereka adalah mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nabi yang diutus, maka tujuannya adalah menyebarkan tauhid di permukaan bumi. Al-amru tsalits, poin yang ketiga, min khasaisi at-tauhid, di antara keistimewaan tauhid, annahu awwalu wajibin 'alal mukallaf. Dia merupakan perkara pertama kali yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf atau setiap manusia. Siapapun yang ingin masuk ke dalam agama Islam ini, maka dia wajib bersyahadat, memulai dengan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa awwalu ma yabda'u bihi al-insanu min ad-da'wah ila Allah azza wa jalla huwa at-tauhid. Maka yang pertama kali dimulai oleh seseorang di dalam dakwahnya adalah mengajak manusia kepada tauhid. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam agama Islam ini kecuali apabila dia telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Sehebat apapun dia belajar puasa, sepandai apapun dia membaca Al-Quran, jika dia tidak bersyahadat, dan sebanyak apapun harta yang dia keluarkan dan gelontorkan untuk membela Islam, tapi dia tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia belum lagi dikatakan muslim. Artinya tidak sah keislaman seseorang sampai dia bersyahadat, bersaksi, meyakini tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dengan inilah orang masuk Islam. Dengan inilah orang masuk Islam. Oleh karena itu banyak dalil yang menunjukkan kepada kita tentang hal ini. Di antaranya hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah dan Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka semuanya bersyahadat la ilaha illallah. Sampai mereka semua bersyahadat tentang la ilaha illallah. Nah, ini tujuan kenapa Nabi SAW diutus. Kenapa para Rasul diutus? Agar manusia bersyahadat, menyaksikan tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Karena inilah tujuan kenapa manusia diciptakan. Manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal untuk pergi menjadi da'i, menjadi pengajar dan menjadi qadhi di Yaman di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Dan Muadz ini beliau adalah sahabat yang muda belia. Dia masuk Islam berumur 18 tahun dan wafat pada umur 34 tahun. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mensifati Muadz bin Jabal. Umurnya yang masih kecil, umurnya yang masih belia, tapi beliau memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa kata Nabi SAW? A'lamuhum bil halal wal haram Muadz bin Jabal. Orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal. Berarti beliau memiliki keutamaan dan kedekatan dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah salah satu dari 4 orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengambil darinya Al-Quran, untuk belajar Al-Quran kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah berumur 34 tahun. Nah, Muadz ini sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW, hafizakallah, semoga Allah Ta'ala selalu menjagamu dari depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Dan semoga Allah Ta'ala selalu menjagamu dari kejahatan jin dan manusia. Nah, apa kata Nabi SAW? Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitabin. Wahai Muadz, engkau akan datang atau mendatangi suatu kaum ahli kitab. Apa maksudnya ini? Siapa ahli kitab? Al-Yahud wal Nasara. Tapi di balik sabda Nabi ini apa? Apa maksud Yahudi dan Nasrani di sini? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena Yahud dan Nasara ini adalah agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Taurat dan Injil. Artinya mereka punya basic pemahaman, sehingga engkau harus memahami hal ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Falyakun
awwala ma tad'uuhum ilaih ibadatullahi azza wa jalla. Maka yang pertama kali engkau seru, engkau dakwahkan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik. Nah, ini awal perintah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain lebih tegas lagi. Nabi mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitabin. Engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, Yahud dan Nasara, atau lebih tepatnya orang-orang Nasara yang ada di kota Yaman atau di negeri Yaman. Maka prioritaskanlah dalam dakwahmu itu untuk menyampaikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, agar manusia bertauhid kepada Allah, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini imma ibadah yang kita kenal dengan ibadatun mahdhah, ibadah yang bersifat murni, ibadah saja, salat, puasa, zakat, haji. Wa imma ibadah atau doa ibadah, atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena kesyirikan itu ada dua macam. Ada kesyirikan pada objek tertentu dan ada kesyirikan dalam pelaksanaan ibadah. Biasanya orang datang ke kuburan, maka kuburan ini menjadi objeknya. Dia minta kepada kuburan. Atau dia datang ke pohon-pohon tertentu lalu dia menggantungkan nasibnya di sana. Atau kepada keris-keris tertentu atau pada benda-benda tertentu. Nah, ini kesyirikan. Karena menjadikan benda-benda tersebut sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau syirik di dalam peribadatan yang dilakukan. Misalnya dia bersedekah, dalam sedekahnya tersebut riya. Atau dia berinfak dalam infaknya tersebut terdapat riya. Atau dia salat dan salatnya ini riya. Ini semua adalah perbuatan syirik yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan ini menghancurkan dan menghanguskan tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Fa idza ji'tahum, jika engkau sampai kepada mereka, fad'uhum, dakwahilah mereka, ajaklah mereka untuk yang pertama kali masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Jadi seorang tidak akan bisa masuk Islam sampai dia bersaksi terlebih dahulu, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, apabila dia telah mengucapkan ini, maka dia menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim. Adapun seseorang yang dia telah Islam dari orang tuanya, maka dia tidak perlu lagi bersyahadat dan tidak perlu melapor ke kantor urusan agama. Misalnya, Pak, saya mau daftar apa jadi muslim, atau saya daftar untuk bersyahadat ulang. Ini tidak perlu. Ini tidak ada dan tidak diperlukan lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidaklah seseorang terlahirkan kecuali di atas fitrah, di atas Islam. Nah, selagi dia tidak berubah dari fitrahnya, maka dia tetap dikategorikan menjadi Islam. Nah, ma'asyiral ikhwah, perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap insan dan untuk dia mulai, maka dia wajib bersaksi, wajib dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka agama ini dia dibangun di atas tauhid, dan dia merupakan asas bangunan. Dia merupakan pondasi Islam yang sangat besar. Makanya tidak cukup seorang dia hanya mengenal
atau masuk ke dalam agama Islam lalu setelah itu dia berdakwah, tidak boleh. Dia belum faham tentang tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan banyak orang yang masuk Islam itu mereka karena mempelajari tauhid rububiyah saja. Mereka mencari-cari bukti tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla dengan penelitian dan semacamnya. Nah, dari sana mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka semangat untuk menjalankan Islam dan mereka ingin mengajak saudara-saudara mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi mereka belum mempelajari seluk-beluk agama Islam itu sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan, iftaraqat ummati, atau iftaraqat, terpecah belahnya ya umat Islam ini menjadi 73 golongan. Ya, 72, 71. Nah, Nabi SAW mengatakan semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Nah, Nabi SAW menegaskan satu kelompok ini dia adalah kelompok yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ciri-ciri mereka, sifat mereka adalah orang yang aku dan bersama para sahabatku berada di atas metode itu, di atas agama tersebut, di atas manhaj tersebut. Nah, ini yang harus difahami oleh setiap muslim yang telah masuk Islam, agar dia tidak terombang-ambing ketika telah masuk ke dalam agama Islam. Banyak orang ketika dia masuk dalam agama Islam, dia mendapati agama sebelumnya juga ada ritual-ritual yang sama dengan agama pada agama Islam, sehingga ini membuat mereka ragu. Oleh karena itu banyak kita dapati orang-orang yang masuk Islam yang mereka tidak mendalami agama dengan baik dan tidak memahami akidah-akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan sesuai porsinya, maka mereka akan melenceng dari akidah yang lurus. Barangkali dia lebih bersemangat untuk mengajak orang masuk Islam dan tanpa memperhatikan masalah akidah dan tanpa memperhatikan masalah-masalah tauhid. Maka penting bagi kita ketika kita mengajak saudara kita untuk masuk Islam, maka yang kita jelaskan kepada dia adalah tentang rukun tauhid, tentang la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah ini mengandung dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, rukun yang kedua al-itsbat. An-nafyu artinya menafikan, menghilangkan dan melenyapkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadati dengan benar, dan yang kita pastikan ada, yang pasti kita tetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala saja zat yang berhak diibadati dengan benar, bukan selain Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita telah benar di dalam memahami tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan luruslah agama kita. Nah, yang keempat, poin yang keempat, di antara keistimewaan tauhid ini, annahu sababul amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Bahwa tauhid ini menjadi sebab seseorang merasakan keamanan dan hidayah di dunia serta di akhirat. Orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, dia akan merasakan keamanan, mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, karena dia bergantung kepada zat yang maha kuat, karena dia bergantung kepada Allahus Samad, Allah yang maha segala tempat bergantung hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampurkan keimanan dengan dosa, maka merekalah yang mendapatkan keamanan dan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Allah Ta'ala ini menjadi modal seseorang mendapatkan keamanan dan hidayah. Fal amnu biyadillah, keamanan ini berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa la yu'tihi subhanahu wa ta'ala illa lil muwahhid,
Allah tidak akan berikan nikmat aman ini kecuali kepada orang-orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun orang-orang yang mencampurkan antara dosa dengan keimanan, dosa dan maksiat, kemudian dia tetap menjalankan syariat Allah Ta'ala yang lainnya, maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan di dalam keamanan hatinya. Makanya kenapa kita melihat hal yang menakjubkan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah karena iman tersebut bercokol di dalam hati mereka. Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka keimanan. Sebagaimana kita melihat bagaimana kisah Bilal bin Rabah, dan kita melihat kisah Khabbab ibn al-Arat, kita melihat kisah Ammar, kita melihat kisah Yasir, kita melihat kisah daripada Sumayyah. Nah, kenapa mereka bertahan? Karena mereka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid, diajarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan antara keimanan dan dosa, maka merekalah yang mendapatkan keamanan dan mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tanpa iman, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan hidayah dan tidak mungkin kita mendapatkan keamanan. Nah, di sini ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kaedah besar di dalam ilmu tafsir. Apabila datang di dalam ayat Al-Qur'an tafsiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh berpindah dari tafsir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Misalnya ada ayat lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan, maka kita tidak boleh berpindah kepada tafsir yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah penjelas daripada Al-Qur'an. Nabi yang menjelaskan isi Al-Qur'anul Karim. Maka tidak boleh kita menukar-nukar tafsir yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati para sahabat kesulitan di dalam memahami ayat yang mulia ini. Dan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Kalaulah ayat ini adalah ayat yang sulit bagi para sahabat untuk memahaminya, dan mereka orang-orang Arab asli, maka bagaimana lagi dengan kita yang tidak memahami bahasa Arab? Tentu lebih sulit lagi untuk mengetahui isi daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti muncul anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dari realita kehidupan. Nah, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau ada ayat ini yang akan kita praktekkan, maka pertanyaannya adalah siapa yang tidak berbuat dosa?" Kalaulah ayat ini yang akan kita praktekkan, maka siapa yang tidak berbuat dosa? Ayat ini menjelaskan tentang orang yang tidak mencampurkan antara keimanannya, tauhidnya dengan dosa, maka dia mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Tapi pertanyaannya, siapa yang tidak berbuat zalim? Siapa yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Ma minna illa waqad zalama nafsah. Artinya setiap kita berdosa. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa dzaka. Ini maksud dalam ayat ini bukanlah apa yang kalian maksudkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama qara'tum qaula al-'abd as-salih, yakni Luqman al-Hakim." Tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, "La tusyrik billah." Wahai anakku, jangan berbuat syirik.
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besar perbuatan dosa yang wajib kita jauhi. Nah, Nabi SAW menafsirkan kezaliman di dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Maka apabila Nabi SAW telah mengatakan bizulmin di sini adalah bisyirkin, maka tidak boleh lagi kita berpindah kepada tafsiran yang lain. Nah, misalnya ada orang mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan dosa besar atau dengan kezaliman apapun, maka merekalah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Maka kita katakan ini tafsiran keliru. Karena Nabi SAW mengatakan bizulmin di sini maksudnya adalah perbuatan syirik, karena dia adalah punca daripada segala macam bentuk kezaliman. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ketika menjelaskan tentang perangkap iblis, perangkap syaitan, maka yang pertama kali kata beliau, perangkap yang pertama adalah perangkap al-kufur billah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjerumuskan anak Adam ini agar dia kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia terjatuh, terperangkap ke dalam kekufuran, terperangkap ke dalam kesyirikan. Makanya kalau kita melihat isi Al-Quranul Karim, semuanya tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan ini. Sehingga kesyirikan ini akan membuat orang goncang dan tidak aman. Nah, kalau kita lihat dimanapun tegak di sana tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, akan terdapat keamanan yang luar biasa. Nah, Nabi SAW menjelaskan tentang ayat ini dan mengatakan inna syirka la zulmun azim. Beliau membacakan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besar kezaliman. Maka redaksi ayat ini menerangkan kepada kita, orang yang beriman dan tidak berbuat kesyirikan, merekalah yang mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, maka dialah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Atau dengan kata lain, barang siapa yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan untuknya keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Nah, ketika seseorang memulai segalanya dengan tauhid dan menggunakan logikanya untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan Allah Azza wa Jalla sesuai apa yang telah Allah Azza wa Jalla jelaskan dari dalil-dalil aqliyah, dari dalil akal di dalam Al-Quranul Karim, maka kita dapati dari sinilah orang mulai mendapatkan hidayah. Dari sinilah kita melihat orang-orang banyak mendapatkan hidayah. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian melihat ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita melihat kepada ayat yang mulia ini, maka pada diri kita akan banyak kita temukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keamanan akan didapatkan di dunia dan di akhirat, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang kita lakukan. Jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Lihatlah orang yang memasang tangkal itu. Lihatlah orang yang memakai rajah-rajah itu. Sebelum dia memakai itu, dia sudah khawatir. Ya, sebelum dia memakai itu, dia sudah khawatir terlebih dahulu akan terjadi sesuatu, karena dia tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah dia mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, maka kehidupannya akan mudah. Dengan cukup membacakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, cukup. Barang siapa membaca doa ini, maka dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari syaitan, dan dicukupkan baginya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia menggunakan rajah-rajah tersebut, maka dia akan semakin was-was. Ini terbukti atau tidak? Ini manjur atau tidak?
Sehingga membuat orang-orang akan semakin was-was. Makanya ma'asyiral ikhwah, siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala fahuwa hasbuh, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang menjadi mencukupkannya atau menjadi pencukup baginya. Adapun orang-orang yang tidak bersandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak mendapatkan hal ini. Makanya banyak kita dapati orang-orang yang anak-anak kecil itu yang memakai tangkal-tangkal, itu lebih banyak sakitnya daripada orang yang tidak pakai tangkal. Kenapa? Karena dia menggantungkan urusannya kepada manusia, kepada jin, kepada syaitan. Adapun yang menggantungkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla, maka insyaAllah Ta'ala dia akan diberikan kekuatan dan kesehatan. Buktinya apa? Ada nggak di lapangan seperti itu? Ada. Sebelum ada BPJS, orang sehat-sehat saja. Ketika sudah mulai diberikan kartu BPJS ini, yang pilek pun akhirnya ke rumah sakit. Ya, kalau dulu bagaimana orang itu kalau bisa jangan sakit, sehingga motivasi hidupnya lebih. Nah, kalau ada sedikit sakit, mungkin dia olahraga, mungkin minum herbal atau minum jamu dan semacamnya. InsyaAllah Ta'ala bertambah imunitas tubuhnya. Tapi ketika ada kartu ini, ya kan ada sakit, maka semakin banyaklah orang yang bergantung kepada kartu ini, ya, sehingga membuat dia lemah. Ketika sakit dia sudah yakin, atau sebelum sakit dia menyerahkan dirinya kepada kartu itu. Kalau saya sakit nanti kan ada kartu ini, kalau saya sakit nanti ada ini, ada itu segala macam. Sama dengan orang asuransi, dia mengasuransikan jiwanya kepada lembaga yang lemah. Dia tidak mengasuransikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tauhid kita benar kepada Allah Azza wa Jalla, harapan kita benar kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lah sebagai pencukup kita dengan menggunakan sarana-sarana ikhtiar. Nabi SAW i'qilha, ya, kata Nabi SAW, tambatkan ontamu, lalu engkau pergi. Tawakal artinya kita meletakkan unta atau meletakkan motor atau mobil lalu kita tinggalkan kuncinya di sana, tidak. Tapi kita menambatnya, mengambilnya, dan kita berusaha untuk menjaganya juga. Itu bagian daripada ikhtiar. Nah, orang yang tidak berbuat syirik aman hidupnya. Masalah rezeki, masalah apa segala macam. Dan banyak keyakinan-keyakinan di tengah masyarakat adalah keyakinan percaya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya percaya di sini menjadikan objek tertentu mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu dia. Pancing. Jadi kok langkah pancing aku tadi? Sial pancing aku. Tak dapat ikan. Nah, kalau kita yakin, kita akan katakan, dia tak percaya insya-Allah Ta'ala. Tidak ada, mau dilangkah, mau dipatahkan. Kalau aku dapat ikan, bismillah. InsyaAllah Ta'ala dapat 2 kali daripada itu lagi. Itu tidak ada. Dimakan buntal, tak dimakan buntal, tidak ada urusannya. Dimakan bulut atau tidak, tidak ada urusan sama kita. Itu Allah Azza wa Jalla yang takdirkan itu. Nah, makanya anggapan-anggapan sial ini juga ada di zaman jahiliyah. Dan tidaklah, kata Nabi SAW, wa ma minna, tidaklah siapapun di antara kita kecuali ada was-was, merasakan takut sial ini itu segala macam. Kecuali Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan itu dari kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW ajarkan sebuah doa. Kata Nabi SAW, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau datangkan, dan tidak ada anggapan sial kecuali apa yang telah Engkau tetapkan, dan tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Engkau sahaja, ya Allah. Nah, ini keyakinan-keyakinan macam ini harus dihilangkan. Nak mancing aja tak aman. Nak mancing tak aman. Bayangkan antum. Karena adanya keyakinan-keyakinan tertentu. Begitu juga pergi ke tempat sesuatu dan semacamnya.
akan merasakan ketidaknyamanan, merasa akan ada ini, akan ada itu segala macam. Nabi SAW mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang pergi ke satu tempat dan membaca doa Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan terjaga. Maka ini pentingnya kita belajar tauhid, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan nyaman menghadapi dan kita akan nyaman menjalani kehidupan kita. Nah, kemudian poin yang kelima, di antara keistimewaan tauhid, anna at-tauhida fihi salamatu min al-ittirabi wat-tanaqud. Bahwa tauhid itu di dalamnya terdapat keselamatan dari penyimpangan akidah. Terdapat keselamatan dari penyimpangan akidah dan kegoncangan. Kalau kita lihat orang-orang yang mengatakan kita hanya menetapkan 10 sifat atau 7 sifat Allah Ta'ala atau 20 sifat. Allah Ta'ala punya 99 nama, yang kita tetapkan hanya 20 saja misalnya. Apa yang membuat kita menetapkan 20 sifat? Kenapa kita tidak mengatakan sebanyak apa nama Allah Ta'ala, sebanyak itu pula sifatnya atau lebih? Sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata dia, kalau kita tetapkan 99 sifat ini tak masuk akal. Ya, lalu kita katakan akal siapa yang tidak masuk? Akal siapa yang menjadi standar untuk mengatakan ini bisa diterima, ini tidak diterima? Dan yang kedua, kalau kita menetapkan 20 sifat, apa alasan kita menetapkan sesuai dengan akal kita? Dan kita menetapkan sesuai dengan kemahabesaran Allah Ta'ala. Kata mereka, ini sesuai dengan kemahabesaran Allah, dan ini sesuai dengan dan kelayakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa kita juga tidak mengatakan kepada sisa daripada sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan kemahabesaran Allah Ta'ala juga? Kenapa kita harus mengatakan ini pada ini, sedangkan kita mengingkari pada pembahasan yang lain atau nama-nama Allah Ta'ala yang lain? Oleh karena itu, babus sifat, kata para ulama, atau babul asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, kata sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar, amirruha kama ja'at, jalankan sebagaimana dia, atau lakukan atau jalankan nama-nama ini, amalkan nama-nama ini sesuai dengan sebagaimana dia datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita berletih untuk menafsirkan dengan akal dan fikiran kita sendiri. Bi khilafil aqaidi al-ukhra fahiya muttaribatun wa mutanaqidatun. Nah, ini berbeda dengan akidah-akidah yang lurus. Akidah tauhid ini lurus, sedangkan akidah yang dipenuhi dengan kesyirikan, maka tidak akan ada di dalamnya ketenangan dan tidak ada kelurusan. Allah Ta'ala mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai saja Al-Quran ini datang dari selain Allah Azza wa Jalla, maka akan terdapatlah perselisihan yang sangat amat banyak. Makanya tidak ada satupun penelitian di muka bumi ini kecuali ada hal-hal yang membantah tentang penelitian tersebut. Hari ini orang meneliti seperti ini, besok ada yang membantahnya, besok akan ada yang membantahnya. Ya, tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quranul Karim, kecuali kitabullah. Fala aqaidul lati yakhtari'uha an-nas, akidah yang dibuat-buat oleh manusia, yang diada-adakan oleh manusia, tentunya akan terjadi kegoncangan, terjadi kontradiksi yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ammal imanus sahih, adapun iman yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang kokoh yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka semuanya akan bersih, semuanya akan selamat. Makanya
agama itu ada dua macam. Agama yang turun dari langit dan agama yang tumbuh di muka bumi. Kalau agama yang dari langit itu ada memang asal usulnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dirubah oleh orang-orang Yahud dan Nasara. Ini agama samawi, agama yang turun dari langit, dan ada kutub samawiyah, kitab-kitab yang Allah taala turunkan. Nah, berbeda dengan agama yang muncul tumbuh di muka bumi ini, seperti agama menyembah patung dan semacamnya. Itu adalah agama yang tumbuh, dan ini sangat-sangat bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana ada orang menyembah sapi? Sapi disembah. Bagaimana ada orang menyembah batu? Makanya kalau kita melihat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kisah beliau, ketika dia diajak oleh Utsman Abu Quhafah, ya, Abu Bakar itu namanya kan Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar bin Abi Quhafah. Utsman ayah beliau, Abu Quhafah. Ketika dia di dekat patung itu diajak oleh ayahnya, ini Tuhanmu nak. Apa kata Abu Bakar? Wahai Tuhan, inni ja'i'un fa'at'imni. Aku lapar, berikan kepadaku makan. Kemudian aku telanjang, maka berikanlah kepadaku pakaian. Kemudian melihat patung ini tidak bereaksi, tidak bergerak, dia diambilnya batu besar, lalu dia lempari patung tersebut sampai tersungkur, dan akhirnya dia tinggalkan. Dan ini ketika berumur masih kecil, Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Dan bahkan kita melihat beliaulah orang yang memiliki ciri khusus yang mendekati ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah orang yang tidak pernah minum khamar. Kata dia, saya menjaga kehormatan diri saya dan kewibawaan saya. Orang kalau sudah mabuk tentu nggak jelas apa yang dia ucapkan, dan ini menjatuhkan kehormatan dirinya. Maka akidah yang lurus ini akidah yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita maksudkan akidah di sini apa yang diriwayatkan tentang hal-hal yang terkait dengan kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan kita tentang Al-Quran, keimanan kita tentang malaikat-malaikat Allah Ta'ala, tentang keyakinan-keyakinan kita terhadap dan sikap-sikap kita terhadap penguasa dan semacamnya. Ini tidak ada pada bab fikih, ya, tentang taat kepada penguasa itu dia tidak dimuat di dalam kitab-kitab fikih, tapi dia termuat di dalam kitab-kitab akidah. Jadi dia permasalahan akidah, bukan permasalahan yang ringan. Ini bukan permasalahan fikih, tapi dia masalah akidah. Cobalah cari tentang taat kepada penguasa, pada umara misalnya, itu di bab mana. Kita cari dalam buku fikih, dia tidak akan temukan. Tapi kita dapati di dalam bab-bab akidah, maka kita akan temukan itu. Ya, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi poin-poinnya itu yang kita akan bahas, menjadi poin-poin keyakinan yang kita yakini di dalam kehidupan kita. Misalnya Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini itu. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu ciptaan Allah. Ya, tidak boleh kita yakini Al-Quran itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi akidah-akidah Islam yang termuat di dalam kitab-kitab para ulama, dan semua keyakinan ini ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan di dalam pembahasan akidah terkadang masuk di dalamnya hal-hal fikih digolongkan ke dalam akidah untuk menyelisih akidah dan faham-faham yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antaranya mereka memuatkan dalam buku atau kitab akidah mereka tentang al-mashu 'alal khuffaini,
bolehnya mengusap sepatu. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengusap punggung sepatu. Apa tujuannya? Ini adalah masalah fikih. Apa tujuannya? Karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka tidak meyakini dan mereka tidak mengimani tentang bolehnya mengusap sepatu atau mengusap punggung sepatu ketika berwudu. Misalnya kita sudah berwudu berwudu bersih, lalu kita pakai sepatu ke kantor, ya, lalu batal karena buang angin dan semacamnya. Lalu kita masih pakai sepatu kita. Bagaimana caranya? Kita berwudu dan tidak perlu membuka sepatu kita, cukup kita usapkan saja bagian atasnya, kiri dan kanan, cukup itu. Dan boleh juga sholat dengan menggunakan sendal atau sepatu. Cuma kan kalau masjid pakai sepatu kelelah orang. Dia kau masuk tak beradab dia kau. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Ya, nah di antara sunnah yang sudah terlupakan atau jarang kita temukan yang memakai ini. Ada sepatu terbuat dari kulit, itu khuf namanya. Dan dia tidak menutup mata kaki. Itu biasa kalau musim dingin dipakai orang. Ya, dipakai orang. Dan ini kan gunanya untuk menyelisih akidah orang-orang yang menyimpang, akidah Syiah Rafidhah. Nah, banyak lagi masalah-masalah akidah tentang malaikat, tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak keyakinan-keyakinan. Tidak adanya anggapan sial. Nah, kalau seorang menganggap adanya sial, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik kecil dan bisa berubah menjadi syirik besar. Nah, maka inilah yang harus kita pelajari. Ini muqaddimahnya. Nah, kemudian pembahasan yang keenam, bahwasanya keistimewaan tauhid ini dia sesuai dengan naluri, fitrah manusia. Naluri atau fitrah manusia serta akal sehat. Jadi akal sehat itu orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala akalnya tidak sehat. Orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala maka akalnya tidak sehat. Maka tauhid ini adalah agama fitrah, agama nurani. Maksudnya sesuai dengan fitrah yang Allah Ta'ala fitrahkan kepada kita. Nah, kalau manusia dibiarkan begitu saja, mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annahu yatawafaqu ma'al fitrah. Karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Bal huwa al-fitrah kama qala ta'ala, dan dia merupakan fitrah yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ar-Rum. Nah, Allah Ta'ala katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Arahkanlah wajahmu wahai Muhammad ya kepada agama yang lurus, kepada agama tauhid ini, agama yang telah Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk ya manusia. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dia merupakan fitrah yang Allah Ta'ala fitrahkan manusia di atas agama tersebut, di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Nah, ketika kita dapati orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka kita dapati bunuh diri, kita dapati gantung diri, kita dapati dia terjun dari lantai sekian ya turun ke bawah, tentu mati. Nah, ini sebabnya adalah kosongnya jiwa, hampanya jiwa. Makanya orang gunakan narkoba karena hampanya jiwa, fitrahnya sudah melenceng. Ya, fitrahnya sudah melenceng. Pil yang seharusnya diberikan kepada anjing, dia yang makan. Tentu nak jadi apa? Itu dia. Saya punya sahabat, saya katakan sahabat karena saya dekat dengan dia. Saya diberikan oleh kawan saya, kata dia, pil. Saya makan, lalu diiringi dengan musik, itu luar biasa, lezat sekali. Ya, lama loadingnya. Apa yang dia lakukan? Kata dia, minta
lagi. Keesokan hari dia minta lagi. Langsung dia telan 2 butir, bercepat. Setelah masuk di sana, apa kata, saya lihat mereka semua seperti hantu. Langsung saya keluar dan tidak jadi dia masuk ke diskotik. Nah, ini apa sebabnya? Karena kekosongan jiwa. Fitrahnya sudah melenceng, fitrahnya sudah buruk. Fitrahnya tidak sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan dia di atas itu. Makanya Allah Ta'ala katakan, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Ketika seorang merubah ciptaan Allah, maka disitulah kerusakannya. Di sana terjadi kerusakan. Makanya ketika Allah Ta'ala biarkan di muka bumi ini ciptaan Allah Ta'ala dengan alamiah, maka dia akan baik. Akan baik. Nah, ketika ada campur tangan manusia di sana, maka rusaklah dia. Karena manusia ini memiliki sifat jahul, sifat bodoh. Ya, sifat bodoh yang mereka miliki. Maka kita tidak boleh lari dari fitrah kita. Kita harus kembali. Ketika kita terjatuh dalam dosa dan maksiat, kita kembali lagi. Ingat. Nah, makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang 7 perangkap iblis, 7 perangkap syaitan, maka beliau memberikan mukaddimah, kata beliau, kewajiban kita untuk selalu melihat, memikirkan dan merenung siapa yang memerintahkan kita untuk melakukan dosa itu. Ketika ada wanita misalnya keluar tak berhijab, siapa yang memerintahkan untuk dia tidak berhijab? Misalnya ketika seorang tidak mau sholat misalnya, siapa yang memerintahkan dia tidak mau sholat itu? Nah, dengan itu seorang bisa menjadikan antara dirinya dengan syaitan tersebut perlawanan. Ya, perlawanan. Kalau tidak, tentu dia akan dingin-dingin saja. Kalau kita sudah terjerumus kepada dia atau telah terperangkap ke dalam perangkap kesyirikan, perangkap kekufuran, benci terhadap agama Islam, benci terhadap syariat Allah Ta'ala, maka sudahlah, kita akan menjadi pengikut iblis, pengikut syaitan. Adapun syirik, amma syirku fahuwa khurujun 'anil fitrah. Adapun kesyirikan itu keluar dari fitrah sehat manusia. Ya, wanhirafun anha, dan menyimpang, menyeleweng dari jalan yang lurus. Ada orang sekolah datang kepada orang tak sekolah. Dukun tak sekolah, ya kan? Yang datang oleh berdasi S3, S2, S1. Tolonglah Pak, saya nak duduk macam mana ni? Bantulah saya. Berat Pak, saingan Bapak. Jadi macam mana? Tentu banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita kerahkan. Yang dikerahkan tentu syaitan pula. Ya, dan seterusnya. Itu kesyirikan itu adalah simbol kejahilan, simbol kebodohan. Ya. Nah, datangnya Nabi Muhammad SAW memberantas kebodohan, memberantas kesyirikan yang dia merupakan simbol daripada kejahilan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku seluruhnya hunafa', lurus, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Jadi semua kita lurus. Semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala bersih. Ya. Nah, apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Wa innahum atathumus syayatin, datang kepada mereka setan-setan, fajtalathum an dinihim, dan menarik mereka, menyimpangkan mereka dari agama-agama mereka. Jadi Pak, tugas syaitan terbesar itu adalah menjauhkan orang dari agama Allah Ta'ala. Lihatlah anak-anak muda, dia mungkin insyaAllah Ta'ala tidak akan murtad. Tidak murtad. Bukan disuruh dia murtad dari agamanya, tidak. Puncaknya memang murtad. Tapi yang menjadi target adalah agar anak-anak muda ini tidak sholat, tidak mengenal Allah Ta'ala, sehingga dia tidak beragama, tidak kenal Allah Azza wa Jalla, tidak kenal sunnah Nabi SAW, dan tidak mengenal akidah yang
lurus. Makanya ketika kita ingin memperbaiki umat, maka kita harus ajarkan kepada umat ini mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi SAW, dan akidah yang lurus. Baru kita bisa menyampaikan tentang bahaya-bahaya akidah yang menyimpang. Kita mau sampaikan tentang liberal, bahaya liberal. Orang itu tidak faham masalah akidah, apa itu liberal. Nah, kita mau berbicara tentang ateis. Anak-anak muda tidak tahu apa itu ateis. Kita ingin berbicara tentang komunis, tentang al-ilhad, tentang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, padahal sebagian kita juga tidak percaya adanya Allah Azza wa Jalla, bukan dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Nah, oleh karena itu kita harus cintakan, harus membuat umat ini cinta terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka sudah faham Al-Quran, hadis, faham akidah yang benar, maka mereka akan tercounter dengan sendirinya, akan terjaga dengan sendirinya. Nah, dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah dari Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, "Ma min mauludin," tidaklah seseorang terlahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah, di atas agama yang lurus, di atas agama Islam. Nah, fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tualah yang membuat anak tersebut menjadi Yahudi. Lingkungannya, orang tuanya, dan lingkungan anak tumbuh tentunya lingkungan orang tua. Maka orang tualah yang membuat anak itu menjadi Yahudi. Wa yunassiranihi, bahkan membuatnya menjadi Nasrani. Kemudian kata Nabi, kama tuntijuna al-bahimah, sebagaimana hewan-hewan ternak terlahirkan. Hal tajiduna fiha min jad'a hatta takunu antum tajda'unaha. Apakah kalian dapati hewan yang baru terlahirkan dalam keadaan cacat? Kata Nabi, tidak ada, sampai kalianlah yang membuat hewan tersebut menjadi cacat. Wa fi riwayatin fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kedua orang tualah yang membuat anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan ternak yang cacat. Hal tuhissuna fiha min jad'a fal bahimah, hewan ternak itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan sempurna. Lalu ada sebagian orang yang usil, ada yang motong kakinya, ada tangannya, ada telinganya, dan asal penciptaannya benar, lurus. Tapi ketika ada orang yang usil, maka berubahlah semua ciptaan Allah Azza wa Jalla pada binatang-binatang tersebut. Jangankan itu, cobalah lihat topeng monyet itu. Monyet bisa disulap menjadi hewan yang sangat cerdas, bisa dia melakukan atraksi-atraksi karena perbuatan manusia. Hatta takunu, kata Nabi SAW, sampai kalianlah yang membuat cacat itu terjadi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tua membuat anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan aw yusallimanihi, yang membuatnya Islam, tidak. Ini menunjukkan bahwa agama fitrah adalah agama Islam. Anak kecil jika dia dibiarkan begitu saja, maka fitrahnya adalah mengarahkan kepada Islam. Sampai orang tualah yang menjadi sebab, ima lingkungannya, ima didikannya, itulah yang membuat anak tersebut menjadi Yahud atau menjadi Nasrani atau menjadi yang lainnya. Maksudnya di sini Pak, bukan orang tua harus orang tua mentalkinkan sehingga dia mengajarkan agama Yahud, tidak. Atau dia talkinkan anak itu agama Nasrani, tidak. Tapi dia membiarkan, tidak perhatian. Dimasukkannya anak ke sekolah ternama favorit, tapi di sana umumnya orang-orang yang non muslim misalnya.
Sehingga anak itu kelakuannya juga seperti kelakuan orang non-muslim pula. Sudah memakan makanan yang haram, sudah minum khamar, ya, sehingga anak ini pun ya tidak mendapatkan pendidikan Islam, bahkan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Amma asy-syirku wa ghairuhu min ad-dhalal wal batil kulluhu musadimun lil fitrah mubayinun laha. Adapun kesyirikan dan kesesatan, dia adalah hal yang berbeda dan melanggar fitrah seseorang dan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Karena akal yang sehat itu adalah akal yang tidak melenceng dan tidak ridha bagi dirinya kecuali tauhid yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menerima kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat adalah akal yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah taala kita hidup di negeri ini dan kita dapati kebanyakannya adalah muslim. Kenapa? Karena cara berfikirnya simple. Ya, ditambah dengan dakwah Islam itu sendiri. Dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Maka akal yang sehat tidak akan menerima Tuhan yang banyak. Jangankan itu, presiden aja satu di sebuah negara. Sebuah negara tidak ada presiden dua. Entah kalau antum tahu ada yang dua presiden. Ada Pak? Ada Pak? Enggak ada ya? Cuma satu. Ya, dimanapun negara presidennya satu, yang ada wakil presiden dan menteri-menterinya dan semacamnya. Nah kalau diberikan dua tentu tak berkuasa ada dua. Dia kata elok, kata bagus, aku yang bagus. Kan hancur muka bumi ini, akan perang. Nah Allah Ta'ala mengatakan a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa dan Maha Kuat? Maksudnya tidak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla kecuali Allah Subhanahu wa taala semata yang Maha Esa dan Maha Kuat. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha, dan tidaklah apa yang kalian sembah dari selain Allah Ta'ala kecuali nama-nama yang kalian buat, kalian dan orang-orang tua kalian, nenek moyang kalian, dan Allah Ta'ala tidak pernah turunkan ilmunya sedikit pun. Berkata ahli tauhid jahiliyah Zaid bin Amr bin Nufail ketika dia mengatakan kepada kaumnya, Arabban wahidan am alfa rabbin adinu إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور فلا عزى أدين ولا انتدينا ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أدير وكان يعيب على قريش ذبائحهم. Adalah Zaid bin Amr ini, beliau pernah bersyair, apakah kalian memilih satu Tuhan atau 1000 Tuhan? Aku tinggalkan Al-Lata wal-Uzza, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang yang penyabar, Al-Jalidus Sabur. Aku tidak akan menganggap Uzza dan kedua anaknya dan patung-patung Bani Amr yang lainnya. Nah dia ini suka mencela sesembahan atau suka mencela orang Quraisy yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kata dia, asyatu khalaqaha Allah, kambing ini diciptakan oleh Allah. Wa anzala laha minas sama'il ma', Allah Ta'ala turunkan air hujan dari langit sehingga tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan, kemudian kalian menyembelih hewan tersebut bukan dengan nama Allah Azza wa Jalla, ingkaran lidzalika wa i'zaman lah, mengingkari perbuatan orang Quraisy tersebut, dan ini adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala ciptakan kambing, Allah turunkan ke muka bumi ini air, kemudian setelah itu dengan adanya air tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan, makan pula kambing di situ semacamnya. Ketika giliran mau menyembelih
kalau menyembelih dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Itu bagaimana berfikirnya? Artinya begini, kita punya anak itu kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih segala hal fasilitas. Tapi giliran berbakti, dia hanya berbakti kepada tetangganya. Ya, semua kebaikan yang dia miliki itu diberikan kepada tetangganya, dan dia tidak berbakti kepada orang yang memberi kebaikan kepadanya. Maka ini adalah perbuatan yang sangat durhaka. Nah, kalaulah setiap perbuatan yang kita lakukan ini dari perbuatan syirik diazab oleh Allah Ta'ala secara langsung, maka sedikit orang yang selamat. Akan tapi Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Allah Ta'ala berikan tangguhan taubat agar manusia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, falaisa fil uquli abyan wala ajalla atau ajalla min ma'rifatiha bi kamali khaliqi hadzal alam tanzihu 'anil 'uyubi wan naqais. Dan kata beliau, akal-akal manusia dengan jelas memahami tentang kesempurnaan pencipta alam semesta ini, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memiliki aib dan kekurangan. Itu yang difahami oleh akal manusia. Akal manusia meyakini itu, bahwa Allah Ta'ala maha sempurna ciptaan-ciptaannya, tidak ada aib sedikit pun di dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu wajib kita tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka kebaikan tauhid dan keburukan syirik ini sudah ada di dalam fitrah manusia dan diketahui oleh orang yang memiliki hati dan akal yang sehat serta fitrah yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan akal sehat itu adalah akal yang tidak berjalan dengan tauhid, maka ini akal yang tidak sehat. Akal yang sehat adalah akal yang berjalan sesuai dengan tauhid yang telah Allah Ta'ala fitrahkan atas manusia. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang berakal. Afala ta'qilun? Allah Ta'ala mengatakan, tidakkah kalian berakal? Nah, orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, ini orang yang tidak berakal. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah berikan rezeki kepadanya, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia segala macam bentuk kenikmatan, lalu dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tentu ini akalnya sudah tidak lurus lagi. Al-amrus sabi', poin yang ke-7, tauhid ini dia adalah penghubung yang paling kuat yang akan senantiasa ada berlanjut di dunia dan di akhirat. Tauhid dia merupakan penghubung yang paling kuat atau penghubung hakiki yang akan senantiasa ada bersambung sampai ke dunia dan di akhirat. Artinya persaudaraan kita ini, Pak, tidak ada nilainya dan harganya apabila dia dibangun di atas hal-hal duniawi. Persaudaraan yang benar adalah persaudaraan yang dibangun di atas tauhid. Kita mengetahui sahabat kita bertauhid dengan tauhid yang lurus, maka kita menyukainya, mencintainya. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Orang-orang yang bersahabat di dunia, orang-orang yang memiliki teman dekat karib di dunia ini, pada hari kiamat kelak mereka akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertauhid tidak. Ini gara-gara dikau dulu nih, aku tendak dikau ajak, dan seterusnya. Itu caci maki sudah carut marut di akhirat kelak. Hatta orang dalam bisnis luar biasa di dunia, akrabnya, dekatnya, tapi bisnis itu karena duniawi, itu akan menjadi permusuhan besar di hari kiamat kelak. Nah, adapun orang yang bertauhid, orang yang bertakwa tidak. Persahabatannya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di atas tauhid dan masukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla karena persahabatan, pertemanan di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Fa kullu silatin munqati'atun wa kullu hubbin dhahibun wa
wa kullu tawasulin zailun illa al-hubba was-silata wat-tawasula fi at-tauhid wal iman billahi azza wa jalla. Seluruh hubungan, cinta akan hilang dan pergi kecuali cinta yang dibangun di atas iman dan tauhid kepada Allah azza wa jalla. Makanya tidak jarang kita melihat pasangan suami istri selalu berpisah. Karena tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas tauhid. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Pas duit banyak, laki nempel terus dia. Pas tak ada duit laki, dah pergi. Atau begitu juga suami, waktu dia lawa, ialah kejo-kejo. Dah kurang lawa, dia pula ganteng sekarang. Duit banyak, dia tinggal pula. Nah ini kita lihat, ketika seseorang memiliki tujuan hidup duniawi, maka akan berseraklah urusannya. Ya, akan berserak urusannya di dunia sebelum di akhirat. Apalagi di akhirat, tentu akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Fama kana lillahi dama wattasal. Persahabatan, pertemanan karena Allah azza wa jalla akan selalu terhubung. Wa ma kana li ghairihi qata'a wa infasal. Persahabatan yang bukan karena Allah azza wa jalla akan terputus dan akan tercerai-berai. Maka tidak ada kekuatan persaudaraan yang lebih kuat selain daripada persaudaraan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa pula hubungan Nabi dengan Bilal? Apa hubungan Nabi dengan orang-orang Ansar? Kan Nabi ketika Fathu Makkah, Nabi SAW menyerahkan seluruh harta untuk orang-orang Muhajirin. Di Madinah harta semua dibawa ke mana? Mekah. Padahal orang-orang Muhajirin mereka datang ke Madinah disambut oleh orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Tentu nengok orang-orang Ansar ini, sahabat-sahabat Ansar. Nah, manusia punya fitrah. Mereka melihat. Nah, Nabi SAW menenangkan mereka. Apa kata Nabi SAW? Tidakkah kalian ingin mereka membawa dunia ini ke Mekah dan aku ikut bersama kalian ke Madinah? Baru para sahabat ridha terhadap keputusan Nabi SAW. Mereka ridha bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang membuat Nabi SAW meninggal kampungnya Mekah? Padahal Nabi yang mengatakan ahabbul biladi ilallah, sungguh ya Makkah, innaki ahabbul biladi ilallah wa ahabbu biladillahi ilai. Wahai Makkah, engkau adalah negeri yang dicintai oleh Allah dan engkau adalah negeri yang aku cintai. Negeri yang paling aku cintai adalah Makkah, kata Nabi. Tapi Nabi SAW pindah ke kota Madinah. Hubungan apa Nabi dengan orang Ansar? Nabi orang Quraisy. Ansar suku Aus dan Khazraj. Tidak ada hubungannya. Tapi hubungan apa? Iman billahi subhanahu wa ta'ala. Innal imana la ya'zaru. Sungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Maksudnya apa? Kemurnian berfaham, beragama itu ada di Madinah. Sampai sekarang kita lihatlah orang yang umrah akan dia temukan di sebesar Masjid Nabawi itu di bagian kirinya ada pintu berapa itu? 38 mungkin ya. Sebelah pintu ke arah Baqi. Itu semuanya tahfizul Quran. Orang-orang hafal Al-Quran. Kemudian nanti di tiang-tiang yang lain itu terdapat mungkin puluhan majlis-majlis ilmu. Di sini Al-Quran, di sini belajar hadis, di sini belajar fikih, di sini usul fikih, semuanya ada. Kalau mau diikutkan sehari itu, barangkali kita yang tidak akan sanggup untuk mengikutinya. Nah, itu kan kelebihan yang didapatkan oleh orang-orang sekolah dan belajar di Madinah itu. Ya, dia mau belajar apa ini? Misalnya belajar tafsir, ada guru ahli tafsir. Kalau di kelas cuma 6 jam. Setelah di kelas itu kan pakai muqarrar, pakai kurikulum yang akan dipelajari ini. Cukup. Nah, sedangkan kalau kajian seperti ini atau taklim berbasis Alkitab atau mengkaji suatu kitab tertentu, maka akan meluaslah pembahasan itu. Nah, ini nanti tafsir, nanti belajar nanti fikih, belajar usul fikih, belajar akidah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya ada.
apapun mau dipelajari ada di sana. Maka kita lihat Masya Allah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan taufik belajar di sana, mereka duduk dengan para ulama. Ya, mereka duduk dengan para ulama, dan alangkah meruginya orang yang di sana tapi mereka tidak duduk menambah dengan duduknya di majelis para ulama. Ya. Nah, tidak ada hubungan Nabi SAW dengan orang Ansar kecuali hubungan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang Ansar lah yang menyambut Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal dipersaudarakan dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ini ukhuwah Islamiyah. Ya, persaudaraan di atas Islam. Dan ini yang akan bertahan. Nah, pertanyaan ini muncul semenjak saya kuliah. Ada dua orang yang bersahabat. Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu saling mengenal sebelum kita memperkenalkan diri kita. Maksudnya ruh kita tuh suka dengan lawan orang yang kita ketemu dengannya. Ada kan kita kalau jumpa orang senang langsung. Ada jumpa dengan orang kadang kita kurang sreg. Itu ruh kita memang tidak sreg, tak cocok. Nabi yang katakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu saling berbaris. Fama ta'arafa minha talaf. Yang saling mengenal dia akan mudah lengket. Talaf menjadi jinak. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang tanakar tidak saling mengenal maka dia akan berselisih. Nah, saya tanya waktu itu menjadi masalah besar bagi saya. Lalu saya bertanya kepada Dr. Zaid Al-Qurun waktu itu, kenapa Syekh terjadi perbedaan antara dua orang sahabat atau suami istri? Oleh mereka akur, awalnya sahabat ini baik, bagus. Nah, bukankah ruh ini saling bersatu? Kenapa mereka berpecah? Apa kata beliau? Itu penyebabnya adalah faktor eksternal. Ada faktor dari luar. Ketika faktor dari luar ini dicabut, maka akan baguslah persaudaraan itu kembali. Maka kita ketika dapati ada faktor-faktor di luar itu, maka abaikan agar kita tetap persaudaraan kita, cinta kita, kasih sayang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tentu singkat. Nak dibawa kemana betul lah. Ya, hati kita ini. Nak dibawa sampai kemana. Tapi kita jaga akidah kita, kemuliaan persaudaraan kita, maka insyaallah taala ini sampai ke akhirat kelak. Poin yang ke-8, salamatu masdarihi. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting sekali. Nah, kenapa pelajaran ini termasuk pelajaran yang sangat kita sukai? Salamatu masdarihi. Murninya referensi akidah itu. Maksudnya sumber akidah tersebut atau sumber tauhid adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi min khasa'is at-tauhid salamatu masdarihi. Nah, di antara keistimewaan tauhid itu adalah bersihnya referensinya, sumbernya maksud saya. Bersihnya sumber tersebut karena dia sumber tersebut diambil dari mata air Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Makanya pembahasan akidah itu terbatas, Pak. Pembahasan akidah itu terbatas. Makanya para ulama mengatakan la qiyasa fil aqidah. Tidak termasuk atau tidak ada qiyas di dalam masalah akidah. Tidak boleh kita bandingkan, analogikan di dalam masalah-masalah akidah itu. Ya, kecuali qiyasul aulawi. Kecuali kias yang lebih tinggi daripada itu. Falillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi lagi, lebih besar daripada apa yang kita misalkan. Jadi ini yang sangat penting sekali. Bahwa akidah yang lurus itu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia tidak diambil dari pendapat-pendapat manusia. Al-Quranu kalamullah. Al-Quran perkataan Allah.
kita tidak akan mendengarkan perkataan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Mana dalil Anda? Kita sampaikan dalil kita. Ya, sampaikan dalil kita. Dan kita dapati dalam masalah akidah sumbernya ini sangat bersih. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi bersamaan dengan itu tetap aja ada orang-orang yang melenceng di dalam memahami akidah yang lurus ini. Kenapa? Karena mereka memasukkan sesuatu dari luar sana yang dia tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menjaga atau Allah taala menjamin untuk menjaga tauhid ini dan keberadaannya. Allah menjaga tauhid ini dan keberadaannya. Allah yang mengatakan berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dengan membawa hidayah wa dinil haq dan agama yang lurus. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar dia mengatasi seluruh agama yang ada. Maksudnya menjadi tinggi, mengalahkan agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci. Itu kan banyak itu, Pak. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Dibuatlah statement bahwasanya belajar bahasa Arab itu ciri-ciri teroris, atau mempelajari ini adalah ciri-ciri ini, itu segala macam. Agar apa? Agar kita menjauhi Al-Quranul Karim, agar kita menjauhi kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seberapa kotor pun mulut orang-orang tersebut, mereka tidak akan bisa memadamkan cahaya Allah. Yang mana mau mematikan matahari? Akan mungkin kita mau sempal pakai apa? Mau ditutup pakai apa matahari? Tidak mungkin. Matahari store bisalah. Kita bekukan izin. Tak bisa belanja lagi. Nah, agama ini lebih terang daripada matahari. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan perkembangan teknologi ini untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala, atau membuat agama Allah ini lebih tersebar. Sekarang nih Pak, hatta orang-orang non-muslim juga mendengarkan ceramah-ceramah Islam. Ya, mendengarkan ceramah-ceramah Islam. Tinggal lagi dia bersungguh-sungguh mempelajari Islam dan ada kemauan kuat dan menghilangkan hawa yang ada di dirinya tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman, Allah akan membantu orang-orang yang beriman, dan Allah Azza wa Jalla akan selalu menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jika ingin mendapatkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla, maka satu-satunya jalan adalah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sehebat apapun program yang kita buat untuk memberantas keburukan-keburukan, jika kita tidak menanamkan tauhid kepada anak kita, pemuda kita, maka mereka akan terjatuh dan tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Sehebat apapun lah orang berusaha untuk membuat agar para pemuda itu tidak terjatuh ke dalam narkoba, tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati mereka kuat untuk membentengi hal-hal buruk semacam itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ajaba rabbuka min rajulin laisa bihi sabwah wa laisa lahu sabwah. Allah merasa kagum dengan pemuda yang tidak memiliki premanisme, sebagaimana layaknya pemuda-pemuda yang lain tumbuh barangkali ada kenakalan remaja. Jadi Allah Ta'ala kagum kepada orang yang tidak memiliki kenakalan remaja, lurus. Ini dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan kokohkan orang beriman untuk mengucapkan la ilaha illallah dan menjalankan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Yang ke-10 dan ini yang terakhir,
اشتماله على ثمار كثيرة وفضائل عديدة وآثار متنوعة في الدنيا والآخرة. Dan kita mendapati banyaknya buah daripada tauhid dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, serta pesan-pesan dan kesan-kesan yang beraneka ragam di dunia dan di akhirat. Banyak buah yang kita raih daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita menggantungkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita jalan keluar. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan cara apapun. Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ketika kita mengenal mana tauhid, mana syirik, maka kita akan berbahagia. Mana perbuatan-perbuatan sunnah, mana perbuatan yang tidak sunnah, mana dosa, mana maksiat, mana taat, mana kebaikan, mana keburukan, maka kita akan berbahagia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada kemauan untuk mempelajari mana taat, mana maksiat, mana kebaikan, mana keburukan, maka hidup kita akan penuh kehampaan. Hampa hidup kita. Karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawas diri kita, yang kita yakini Allah Ta'ala maha melihat kita. Ketika hilang dari kita alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah kita mengira, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat? Maka ketika hilang ayat ini dari kita, maka semua perbuatan buruk akan dilabrak, akan ditabrak, dan seseorang akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, ketika kita jauh dari Allah Ta'ala, atau ketika kita melakukan dosa dan maksiat, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk kembali. Karena ketika seseorang dah terbiasa melakukan dosa dan maksiat, dia menganggap hal itu biasa, padahal dia sudah melenceng jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita menemukan ikhwah sekalian yang sudah mengenal manhaj salaf, yang sudah mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk, mana akidah yang lurus, mana akidah yang tidak lurus. Kan tapi ketika dia tidak menjaga dan mengolah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka dia sama seperti orang awam, seperti tidak mengenal dan tidak mendapatkan hidayah, sebagaimana awal sulitnya dia melakukan pertentangan dengan keluarga, dengan famili dan semacamnya. Maka hal ini tentu akan merugikan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang definisi tauhid dan hakikat daripada tauhid. Nah, pembahasan yang kita bahas hari ini adalah tentang apa keistimewaannya. Ya, sehingga kita tahu keistimewaan ilmu ini berbeda dengan ilmu yang lain. Yang menjadi yang menjadi titik fokus kita adalah bahwa sumber akidah itu jelas, lurus. Itu dia, murni dia. Itu yang menjadi pegangan kita. Nah, apapun yang dibawa oleh orang dari keyakinan yang tidak benar, maka kita tidak akan menerimanya. Dan orang ketika kita berbicara tentang masalah akidah, kita sodorkan hadis, kita sodorkan Al-Quran, dia akan terima. Tapi kalau antum berbicara masalah fikih, tentu akan panjang lebar dia. Apakah tangannya diangkat dekat telinga atau dekat bahu? Orang tidak ada yang mengingkari Isra wal Mi'raj. Karena kalau ada orang mengingkari Isra wal Mi'raj, maka dia murtad, keluar dari agama Islam. Saya ada orang mengatakan, saya tidak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Ya. Maka dia keluar dari agama Islam. Karena al-Isra wal Mi'raj ini adalah asasul aqidah atau aslu minal usul, ada termasuk perkara yang asal, pondasi. Barang siapa mengingkari pondasi ini, maka keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia mengatakan Allah Ta'ala ketika saya meyakini Isra wal Mi'raj, ya, saya beriman dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya meyakini Nabi Muhammad tidak melihat Allah Ta'ala. Maka ini adalah pembahasan furu', pembahasan cabang. Ya, seorang boleh mengatakan
Nabi melihat Allah Ta'ala, atau seorang mengatakan Allah Ta'ala tidak terlihat atau Nabi tidak melihat Allah Ta'ala ketika Isra wal Mi'raj. Itu boleh karena dia permasalahan cabang akidah. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj tersebut melihat Allah Ta'ala, sungguh dia telah berbuat dusta. Itu kata Ummul Mukminin Aisyah. Lalu dia mengatakan firman Allah Ta'ala, atau membacakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surat Syura, "Ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan." Tak ada seorang pun yang bisa berbicara kepada Allah Ta'ala kecuali melalui wahyu, mimpi maksudnya, seperti Nabi Ibrahim. Au min wara'i hijabin, atau di balik tabir. Wa hijabuhun nur, dan tabir Allah Ta'ala itu adalah cahayanya. Ada cahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, au yursila rasulan fayuhiyya bi'idnihi ma yasha'. Kemudian dengan melalui perantara Rasul, utusan, yaitu malaikat Jibril. Ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu saja. Barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala dilihat atau Allah Ta'ala terlihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, sungguh dia telah berdusta. Nah, kalau ada terjadi perselisihan dalam masalah ini, masalah cabang, masalah furu'. Jadi seorang tidak mengapa. Artinya tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya, itu sama seperti akidahnya orang-orang musyrik kufar Quraisy yang mereka tidak percaya dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi adalah ketika orang memperingati adanya Isra wal Mi'raj, yang menjadi sorotan kita adalah, atau menjadi fokus kita adalah melihat ada sebuah keanehan. Apa dia? Bukankah Isra wal Mi'raj ini menjemput, salah satu daripada isinya adalah menjemput syariat salat? Ya. Tapi setelah acara itu selesai, kadang asar, acara ba'da zuhur. Pas asar kita tengok seekor dua ekor yang sembahyang. Saya cakap ini bukan tempat di sini aja. Tempat saya juga seperti itu, saya tengok. Saya waktu kecil saya tengok. Ini kan solat asar, ngapa ni balik semua ya? Itu yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sekarang kita kan dah tahu. Waktu saya kecil saya merasa aneh. Betul, waktu saya di kampung saya kecil, ngapa ni semayang lepas tu balik. Ba'da zuhur biasa acara jam 2. Sampai jam 4 itu, atau waktu mendekati asar, pulang semuanya. Masjid itu cuma orang-orang yang tua-tua saja. Bahkan asar balik. Soal asar kosong. Masjid tidak ada. Jadi tentu ini berbeda, bertolak belakang dengan isi daripada Isra wal Mi'raj yang disampaikan tersebut. Nah, seharusnya yang menjadi pesan daripada itu adalah kita menjaga salat berjamaah, menjaga salat 5 waktu. Itu yang menjadi pesannya. Dia datang semangat betul. Mereka nak ke mana besok? Aku nak Isra Mi'raj. Bawa pasangan masing-masing. Yang pendek, yang panjang, yang berjilbab, yang tak berjilbab. Pokoknya mak aku izin. Ni kau nak ke mana? Isra Mi'raj. Biar dia bisa berjalan dengan budak itu. Ini sudah menyalahi sekali. Dan kita lihat ini. Ketika peringatan ini, minta ampun soliknya. Macam mana nak wuduk? Yang jantan gitu pula, minyak rambut memahal. Bila pula nak wuduk lagi? Akhirnya ahli fikih membolehkan, dekat tengkuk boleh. Tak ahli fikih mana yang menyampaikan, tak tahulah kita. Nah, ini ma'asyiral ikhwah, perlu kita secara logika saja, ini sudah tidak masuk dengan logika. Banyak kita, kalau kita misalnya mengingat atau memperingati tentang Maulid Nabi, apa yang kita bisa rasakan di sana? Bahwa kita mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya setahun sekali. Hanya setahun sekali. Nah, kita harus mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap hari-hari kita. Ketika kita berwudu, ketika kita berwudu,
Maka ketika kita berwudu tersebut kita harus ada mendatangkan niat. Niat apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berwudu itu, ya, harus ada keyakinan di dalam hati kita bahwa wudu yang saya lakukan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru itu memberikan pengaruh. Tapi kalau sekedar wudu gitu saja, kita memang tahu ini rukun wudunya begitu. Ya, kumur-kumur, mulut kemudian masukkan ke hidung, keluar lagi, wajah, tangan, ya, kepala, telinga, kaki, selesai, masuk ke dalam masjid. Ini cara wudu yang pertama. Cara wudu yang kedua, seorang ketika masukkan air ke dalam mulutnya, ke dalam hidungnya, dia yakin inilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berpahala dan sekaligus akan membuat dia khusyuk di dalam salatnya, karena sudah dimulai dengan kesadaran bahwa ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Nah, itu harus hadir di dalam diri kita selalu. Nabi kita mulia alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi mengecam orang-orang yang tidak bersalawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah namaku disebut di hadapannya dan tidak bersalawat. Nah, dia ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'ah. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Tafadhal, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang dia pemuja keris. Kemudian ada juga orang yang praktek perdukunannya. Ya. Ramal, dia jadi pawang hujan, pawang hilang, ramal. Kemudian di kampung itu dia ditokohkan. Imam sholat, imam tetap pula ya. Jadi bagaimana dengan jemaah itu? Lalu kalau kita berada di situ, bagaimana kita menyikapi? Taib, bagaimana kita berimam dengan orang-orang yang melakukan hal semacam ini, ya? Wallahu alam bisawab, saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Tapi yang zahirnya, yang jelasnya, kalau ada tempat yang lain, kita sholat di tempat yang lain. Kalau kita tahu memang amalannya itu dukun, perdukunan, maka kita jauhkan dari orang-orang semacam ini. Kalau dia berdukun, kalau dia memang dialah sebagai apanya, melakukan tindakan-tindakan semacam itu, sebaiknya kita cari tempat yang lain, agar tidak merusak akidah kita, agar tidak merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu tugas kita adalah memberikan nasihat, misalnya memberikan hadiah buku dan apa segala macamnya. Karena semacam ini, jika dia telah ditokohkan, tentu akan berat, dia akan menarik diri dari hal-hal semacam itu. Wallahu taala a'lam wa a'lam bis-shawab. Soal sah atau tidaknya, tanyakan kepada yang lebih berilmu. Saya tidak tahu. Baik, ada yang lain? Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke tukang ramal, man ata arrafan, barang siapa yang datang ke arraf, peramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia tanyakan tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini orang yang bertanya, apalagi dia yang memberikan jawaban. Ini yang bertanya berapa? 40 hari. Bagaimana orang yang menjawab? Artinya dia pelakunya, tentu ini dosa besar. Ya, perbuatan syirik. Ya, berdukun, sahir, penyihir dan semacamnya.
Nabi SAW mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billah, pertama syirik. Yang kedua as-sihr, perbuatan sihir. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء